Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik ajma'in. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Uswah. Tadi saya waktu mencari alamat ini di Google, ada yang menarik bagi saya. Nomor teleponnya nggak berubah, 031 599 7080. Nah, itu nomor sejak 20 tahun lebih yang lalu. Rasanya saya dengan Al-Uswah itu lebih tua dari nomor itu juga. Saya bersyukur di hadapan saya ada para pendidik yang akan terus melahirkan anak-anak harapan bangsa ini, harapan umat ini yang akan membuat kita salah satunya akan mendapatkan pahala jariah. Apa yang membuat kita selalu bersemangat mengajar, menyampaikan, karena dari setiap kata dan kalimat yang kita sampaikan dan kita berikan kekuatan kata dan kalimat itu dengan amal soleh kita sendiri, kita perkuat dengan itu. Itulah yang akan membuat kita mendapatkan kehormatan di hadapan Allah dan bukan justru kehilangan pahalanya. Karena orang seperti kita ini adalah orang yang berpotensi kehilangan pahalanya. Di dunia kelihatan baik-baik saja, tetapi karena niat kita ingin disebut orang pintar, ingin disebut orang A, B, C, tiba-tiba kita kehilangan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang ingin saya ajakkan untuk selalu dibaca dan diulang-ulang kalau perlu, bukan hanya pada waktu maksurat tetapi di waktu sujud silahkan, adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu yang harus kita inikan, karena yang memiliki rezeki, hidup, kematian, surga, neraka, yang memberikan segala-galanya Allah, termasuk pujian. Kalau beliau memuji saya, paling selama beliau ada di samping saya. Wartawan menulis profil saya di korannya atau di radio atau TV, ya selama wartawannya masih hidup. Semua orang yang memuji-muji kita itu, ya selama mereka masih ada. Begitu sudah tidak ada, pujian itu tidak lagi ada. Makanya Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, ulama tafsir Al-Azhar, mengatakan, jangan engkau sembah Allah itu hanya sekedar agar Allah memberimu sesuatu, tetapi sembahlah Allah agar Allah itu ridho kepadamu atau Allah suka kepada engkau. Kalau Allah sudah ridho dan Allah suka kepadamu, engkau akan dibuat bingung dengan berbagai macam karunia yang diberikan kepada engkau. Mudah-mudahan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah. Yang kedua, saya juga rasanya yang paling tua di antara yang hadir di ruangan ini. Ukurannya cucu saya sudah 6 masalahnya, dan anak saya 5 dari 2 istri ya. Istri yang pertama meninggal, habis itu istri yang kedua. Jadi kalau berkenalan itu begitu orang tahu cucu saya 6, begitu. Sebuah hal yang membuat saya menjadi pembicara yang agak agak sulit mencari padanannya dalam hal pengalaman menikah dan menikahkan. Jadi suatu saat di Sidoarjo ada talk show, judulnya Menjadi Menantu Idaman dan Mertua yang Menyenangkan. Itu pesertanya adalah bapak ibu-ibu yang sudah punya anak, mau nikah tapi susah cari jodohnya. Saya bilang saya mau jadi pembicaranya, karena saya menikah 2 kali, menikahkan adik saya 3, udah 5, menikahkan anak saya 1 dari almarhum Ibu Siti Rahayati, udah 6, menikahkan anak dari Ummu Muhammad 10. Nah, jadi pengalamannya banyak sekali. Nanti ustadz-ustadz yang mau menikah, ustadz gimana caranya mengukur calon istri saya atau calon suami saya itu orang yang baik, tanya ke saya. Saya tahu caranya itu. Dan seterusnya gitu. Baik, ustadz-ustadzah, mohon izin saya menyampaikan tema berjuang totalitas. Saya sengaja memberi judulnya wujudkan pribadi yang berkualitas.
Ini data ini pernah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk di hadapan ustadz-ustadzah di Al-Uswa. Mengapa orang tidak lagi menggunakan barang dan jasa kita untuk kedua kalinya? Orang pernah beli barang, atau orang pernah menyekolahkan anak pertamanya di Al-Uswa, tapi anak keduanya tidak lagi ke Al-Uswa. Alasan pertama 1% karena meninggal dunia. Wajar saja kan, orang meninggal dunia, masa mau beli barang lagi ya. Alasan yang kedua, ustadz-ustadzah 3% karena mereka itu pindah tempat. 20 tahun tinggal di Keputih, habis itu nikah, diajak suaminya pindah ke Aceh. Masa ya mau beli makanan di Keputih dari Aceh ke Keputih, gitu, nggak mungkin. 3% karena pindah tempat. Sebanyak 5% orang itu tidak lagi mau menggunakan barang dan jasa kita karena terpengaruh ajakan teman, 5%. Dulu lulus SMA tahun 87, cita-cita saya mau jadi insinyur, Kak Ustadz Idris itu. Karena saya juara matematika, lumayan lah, agak ini sedikit. Juara matematika, tapi saya pemain sepak bola kabupaten, jadi bingung saya mau milih kepala atau milih kaki. Akhirnya saya milih kepala, cuma karena tetangga saya guru STM, Ustadz-ustadzah, dia bilang, di Ahmad kalau mau cepat kerja, jangan jadi insinyur, jadi guru saja. Saya terpengaruh oleh ajakan tetangga itu. Jadi berubahlah pilihan ke ITS ke IKIP Negeri Surabaya, jurusan pendidikan matematika itu. Orang bisa begitu. Yang 5% itu karena terpengaruh ajakan teman ya. Yang 9% mengapa orang tidak lagi menggunakan barang dan jasa kita untuk kedua kalinya? Karena mereka terpengaruh oleh persaingan harga. Orang tidak mau masuk anaknya ke Al-Hikmah karena di Al-Uswa harganya jauh lebih itu. Orang tidak mau kos di daerah ITS, lebih memilih kos di daerah UPN misalnya, atau sebaliknya, karena perbedaan harga itu. Sebanyak 14% orang itu kecewa dengan produknya. Kenapa orang tidak mau beli barang lagi atau tidak menggunakan jasa kita? Karena orang kecewa dengan produk. Iklannya berbusa-busa, begitu dipakai barangnya mengecewakan. Buku pertama saya Menciptakan Keajaiban Hidup itu oleh kawan-kawan Jawa Post Book, ditawari Ustadz Arkom, diberi pengantar atau komentarnya Pak Dahlan Iskan saja biar bagus. Waktu itu saya tolak, karena asal saya gini, kalau bukunya bagus diberi pengantar oleh Pak Dahlan cepat, tapi kalau bukunya jelek diberi pengantar Pak Dahlan Iskan, orang pasti kecewa nanti. Akhirnya saya memilih untuk tidak mau diberi pengantar, walaupun tahun berikutnya Jawa Post memenangkan pengadaan buku motivasi nasional, di mana buku saya menang tender di Kementerian Nasional. Buku saya itu dicetak berkali-kali dan rezekinya luar biasa. Bukan luar biasa, banyak sekali. Kalau luar biasa itu kurang bersyukur saya, sangat banyak rezekinya. Nah, yang paling penting yang ada hubungannya dengan tema kita kali ini adalah 68% orang tidak lagi menggunakan barang dan jasa kita karena mereka itu merasa diperlakukan acuh tidak acuh oleh orang yang jualan barang atau yang menjual jasanya. Itu soal karakter, soal kualitas kepribadian. Mungkin Ustadz nggak rasa ya, pernah jadi ketua panitia 17 Agustusan di RT ya. Tapi tidak diangkat di RW ya. Padahal bagus mungkin kerjanya bagus, tapi mungkin cara berkomunikasinya dengan orang lain menjadi orang tidak merekomendasikan. Nah, oleh karenanya bersyukurlah kita memasuki Ramadan, karena Ramadan itu sudah masuk tahun ke 1442. Sebab Ramadan itu disyariatkan, maksudnya puasa ya. Puasa Ramadan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi kalau sekarang 1444 Hijriah, berarti Ramadan itu puasa Ramadan sudah disyariatkan selama 1442 tahun. Dan tentu 360 hari lebih kali 1442 tahun itu akan menyediakan banyak buku dan lembar-lembar kehidupan yang menakjubkan untuk dipelajari. Dua di antara momentumnya adalah tanggal 1 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bom kedua sekutu itu, bom kedua Amerika diledakkan di Nagasaki. Tanggal 6 Ramadannya tahun 1364 Hijriah, Jepang itu menyerah pada sekutu. Tapi bukan karena perang yang terjadi di Nusantara, tetapi perang karena di luar Nusantara, sehingga kekuatan militer Jepang tidak berkurang sama sekali, Ustaz.
Nah, baru tanggal 9 Ramadannya itu kita kemudian memproklamasikan kemerdekaan kita. Soal ini banyak orang yang menghafal, tapi soal dibaliknya orang tidak banyak menghitung. Apa itu? Jadi sebelum 9 Ramadan atau sebelum 17 Agustus itu, Soekarno, Hatta, dan Syahrir itu dipanggil oleh Jenderal Terauchi menghadap Terauchi di Saigon, Vietnam. Jenderal Terauchi itu adalah pimpinan militer Jepang di kawasan Asia Tenggara. Terauchi bilang, kami akan memberikan janji kemerdekaan buat bangsa Indonesia itu pada tanggal 23 Agustus. Nah, begitu mereka bertiga, Soekarno, Hatta, Syahrir sampai di Singapura, sepulang dari Vietnam, Syahrir mendengar berita di radio bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu. Kalau bulan Hijriahnya tanggal 6 Ramadan 1364 Hijriah. Lalu mereka, dan ketika kembali ke Indonesia, mereka para pejuang bangsa ini berpikir, kenapa harus nunggu tanggal 23 Agustus? Kenapa tidak segera dideklarasikan? Nah, begitu mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus, tentu saja resikonya membuat Jepang marah. Ya, karena mereka janjinya 23 Agustus, dan kekuatan militer Jepang di Nusantara tidak berkurang sama sekali. Itu artinya bangsa ini memilih berkelahi dengan Jepang yang kekuatan militernya tidak berkurang sama sekali. Dan yang kedua, mendeklarasikan kemerdekaan itu artinya kita menantang sekutu yang mengalahkan Jepang. Jadi ada dua, kalau persilahan, ada dua pendekar berikutnya yang akan kita hadapi itu. Tapi mental kita cukup kuat karena kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya saya ingin mengajak, mestinya Ramadan itu membuat kita, mental kita semakin kuat menghadapi semua problema-problema kehidupan. Dari wajah Ustadz-Ustadzah semua yang punya problem finansial yang akut dan serius. Mestinya kita juga kuat menghadapi itu. Kan ketahuan, ya, garis-garis wajah itu menunjukkan jumlah hutang yang ditanggung. Baik. Nah, terbukti kita menghadapi Jepang, dan kemudian dalam perang 10 November kita menghadapi sekutu di Surabaya, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita memenangkannya dengan cara yang Allah kehendaki buat kita semua. Saya ingin Ramadan ini walaupun tarhib Ramadan sudah berulang-ulang, kita harus punya target agar kita bisa menghadapi semua problema-problema yang kita hadapi. Kalau kita mundur hampir 400 tahun sebelum itu, tanggal 22 Juni tahun 1527, Fathahillah bersama pasukan muslimnya berhasil mengalahkan Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa. Itu bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah. Tapi dari mana pasukan ini muncul? Tidak mungkin kan, bikin sekolah aja aku sudah 20 tahun lebih begini ya. Apalagi kekuatan militer, tidak akan mungkin bikin, kalau kita bikin flyer ngundang, ayo datang-datang perang, nggak bisa. Kalau kita buka sejarah, Fathahillah ini memang dari Kerajaan Demak. Yang Kerajaan Demak itu berdiri tahun 1478. Jadi 1478 ke 1527, kita bisa hitung itu, 1478 ke 1527, hampir sekitar 40 tahun. Cukup untuk sebuah kekuatan militer bisa dibentuk dengan sangat bagus. Ya, dan kita bisa mengalahkan Portugis. Oleh karenanya, kalau cuma rencana pemilu mau ditunda jabatan presiden, asal kita kuat, mental kita kuat ya, dan terus bersama-sama berbagai unsur di negeri ini, insya Allah Allah akan menjaga negeri yang kita cintai ini dari rencana jahat orang-orang yang menginginkan hal-hal yang buruk di negeri ini. Ustadz-ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak ustadz-ustadz, pada tahun ke-14 Hijriah terjadilah perang Qadisiyah, perang kaum muslimin menghadapi Qadisiyah di Persia. Waktu itu pemimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Surat Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, amma ba'tu, ada teks bahasa Arabnya, saya tulis di Facebook saya ini. Amma ba'tu, kuperintahkan dirimu dan pasukanmu untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap kondisi. Takwa kepada Allah adalah persiapan terbaik untuk menghadapi musuh, strategi paling jitu di medan perang. Sama juga sekarang juga gitu. Takwa itu adalah persiapan terbaik untuk menghadapi musuh apapun yang datang pada kita, pada keluarga kita, pada sekolah kita, pada negeri kita, dan segala macam. Dan kalau kita mau bertarung, modalnya adalah takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah akan membersamai orang-orang yang bertakwa. Seperti ayat ini, mohon maaf saya ayat ini. Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan.
Udah punya hutang, takwanya berkurang, hutangnya susah dibayar, ya kan? Gitu. Atau kalau dibalik ini, kalau ada guru tiba-tiba rajin ke masjid nih, hutangnya lagi banyak nih. Karena dia ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar hutangnya bisa terbayar, ya. Saya kembali ke ini. Sorry. Kata Umar bin Khattab, kuperintahkan dirimu dan pasukanmu untuk lebih berusaha menjauhi maksiat dibandingkan musuh. Sebab maksiat itu dua. Satu, perintah Allah tidak dikerjakan. Yang kedua, larangan Allah malah dikerjakan. Itu maksiatnya. Sebab dosa yang dilakukan pasukan kita lebih mengkhawatirkan daripada kekuatan musuh. Umat Islam diberi kemenangan lewat maksiat yang dilakukan musuh. Kalau bukan karena itu, kita tidak punya kekuatan melawan mereka. Suatu saat Heraklius itu bertanya kepada panglima perangnya, itu saat melawan pasukan kaum muslimin, ya, kenapa bisa kita kalah dengan pasukan Arab, maksudnya pasukan muslim? Apa jumlah mereka jauh lebih banyak? Tidak, pasukan kita jauh lebih banyak. Terus kalau jauh pasukan kita lebih banyak tapi kita kalah, apakah persenjataan mereka jauh lebih lengkap? Bahkan persenjataan kita jauh lebih lengkap, kata panglima perangnya. Loh, jumlahnya banyak, persenjataan lengkap, kenapa bisa kita kalah, katanya. Panglima perangnya bilang gitu, kalau sedang jeda perang, ya, pasukan Arab itu, pasukan kita itu butuh minuman keras, butuh wanita, butuh judi untuk menghibur mereka di saat-saat jeda perang. Sementara pasukan Arab itu hanya butuh selembar sajadah, mereka letakkan di atas tanah, mereka berdiri menghadap Tuhan yang mereka imani. Nah, kita ini biasanya seperti juga mobil, ngisi bensin, berhenti sopirnya di terminal, ya. Kalau saat di terminal itu tidur, ya, mengistirahatkan badan dengan bagus, maka badan itu pada saat dibawa nyopir itu jadi sehat, enak. Pada saat kita capek, lelah, istirahat itu kalau kita gunakan tilawah, berzikir, berdoa, membaca epik sejarah, membaca kisah-kisah kepahlawanan, saat kita kembali bekerja akan bersemangat lagi. Saya lanjutkan. Kata Umar, pasalnya jumlah kita kalah dengan jumlah mereka, perlengkapan kita juga kalah dengan perlengkapan mereka. Bila kita sama-sama bermaksiat, maka mereka lebih unggul dalam hal kekuatan daripada kita itu. Jadi Ustaz-Ustazah, mudah-mudahan ini membesarkan kita. Ini saya sengaja kutipkan ini agar kita mulai mendapatkan bagaimana secara operasional takwa itu benar-benar membuat kehidupan berbeda. Oleh karenanya puasa yang kita kerjakan ini, kita ingin agar kita benar-benar bertakwa, karena dalam surat ke-16 ayat terakhir Allah menjamin membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik. Tidak ada yang diantara kita yang tidak punya problem. Pertama, kita masing-masing punya problem personal. Mulai problem finansial sampai problem kegemukan atau kekurusan. Saya ngerasa, saya ini mohon maaf ya, ini pengalaman personal saya. Saya ini, teman-teman tahu saya ini pemain bola. Sekarang bahkan punya akademi sepak bola yang lebih ketat itu, jadwal berlatih. Kapan? Hari Rabu kemarin. Ini hari apa? Selasa ya. Nah, Rabu kemarin saya pas waktu itu puasa Sya'ban ya, untuk mau siap-siap gitu. Nah, karena pas latihannya akademi sepak bola saya ikut latihan dari jam 4 sampai menjelang sekaligus sholat di lapangan dengan para pelatih. Nah, masalah saya adalah sudah dalam keadaan berpuasa, mainnya terlalu serius, ya. Begitu masuk buka, saya ingat berbuka satu botol yang benar. Di jalan juga gitu. Sampai semalaman saya tidak makan nasi sama sekali, kecuali kebab itu. Wah, tengah malam saya mulai diare. Seharian hari Kamisnya benar-benar sakit tubuh saya, tapi kondisi saya terasa dalam keadaan tubuh lemah gara-gara ini, tapi saya main bola keras sekali sampai bertahan hari Jumatnya. Nah, saya merasakan sekali kalau kita tidak punya problem finansial, mungkin punya problem fisik seperti itu, ya. Yang kalau tidak dikelola, maka kita akan kehilangan produktivitas hidup. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Nah, kita butuh solusi. Kalau orang punya problem personal, orang pasti membutuhkan solusi. Mohon maaf,
Saya belakangan tiba-tiba curiga di kulit saya itu tiba-tiba ada bintik hitam ya. Saya curiga ini toksin atau racun yang tidak keluar melalui keringat karena olahraga saya berkurang. Makanya badan saya agak kegemukan sedikit. Itu pegang perut. Saya ini repot bicara uang, antum tersinggung ya. Bicara kegemukan ada yang tersinggung ya. Bicara kekurusan ada yang tersinggung ya. Soalnya saya akhirnya saya kesimpulannya, oh olahraga saya kurang banyak. Makanya saya main bola itu agar keringat saya lebih banyak keluar. Dan memang begitu keringat keluar, toksin menyertainya. Lalu yang kedua, kemarin hari apa itu? Saya bekam, lama udah gak bekam. Begitu dipekam, darah yang keluar dari punggung ke bawah ini banyak sekali, kental sekali. Toksinnya keluar ya. Oleh karenanya saya ingin menegaskan, kalau kita punya problem personal dan tidak ada yang di antara kita yang tidak punya problem, pasti kita butuhkan solusi. Dan Allah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusinya, jalan keluar. Maksud saya begini. Jadi jangan biarkan Ramadan ini kecuali kita itu sekaligus menjadi orang yang bertakwa dan ketemu solusinya, dipertemukan oleh Allah solusi dan jalan keluar atas persoalan-persoalan kita itu. Besok saya nanti malam mungkin saya mau pulang ke Sumeneb. Kan ibu saya sakit sudah lama terbaring, nggak bisa duduk ya. Dia usianya 70 tahun lebih, gula darahnya naik. Setelah saya masukkan ke rumah sakit turun, problemnya tenaganya tidak bertambah. Tadi saya belikan nutrisi herbal itu untuk saya berikan ke ibu saya. Kita juga gitu. Mungkin kita punya problem domestik keluarga kita, orang tua yang sakit, ibu yang sakit, keponakan, anak dan sebagainya. Jelas itu. Jadi kalau saat itu saya bilang tilawah, sholat malam, infak dan segala macam, niatkanlah itu semua agar Allah itu menuntun kita, mempertemukan kita dengan jalan keluar atas persoalan pribadi atau persoalan keluarga yang sedang kita ada. Serius kita. Tapi kalau kita tidak punya niat menyelesaikan masalah-masalah itu, puasa itu akan kita kerjakan dengan asal-asal. Atau ya karena diminta oleh pimpinan lalu saya dan segala. Tapi kalau didasari oleh kebutuhan untuk menyelesaikan, mengharapkan jalan keluar dari Allah atas problem personal, problem domestik keluarga, maka akan kita selesaikan dengan bagus. Itu problem personal dan domestik keluarga baru sebut soal fisik. Ada problem finansial yang tidak bisa diinginkan. Saya waktu ngisi pertemuan dengan guru-guru Al-Usul hari apa itu? Setelah saya di ruangan ini, saya cerita, saya ingat Ustaz Muzakir waktu itu. Saya cerita tentang guru tahfidz dari Insan Permata Bojonegoro. Pas sesi begini, Ustaz Arkom, saya mohon sarannya Ustaz Arkom. Kenapa Ustaz? Saya ini waktu ngasih uang ke istri saya yang juga hafizah, istri saya bilang begini, loh Ustaz kok cuma segini uangnya, melo bahasanya gitu. Memang Ustaz ngasih berapa? 18 Ustaz, 18 juta, 1.800.000 Ustaz. Lalu saya bilang gini, Ustaz, tidak ada yang salah dengan menghafal Quran, tapi problem ekonomi itu bisa diperbaiki dengan Al-Quran. Bukan berarti baca Al-Baqarah dapat transferan 2,5 juta, bukan berarti baca Al-Waqiah dapat transferan 350.000, enggak, bukan. Tetapi Al-Quran itu begitu kita baca, kita pahami, kita ubah keyakinan kita bentuk ulang pola berpikir kita gembleng etos kerja perjuangan kita, segalanya akan mudah kita tangani dalam kehidupan. Nah, Ustaz-Ustazah, begitu juga Al-Uswa ini punya problem internal institusi yang harus kita selesaikan. Oleh karenanya siapapun yang berpuasa, oke lah, nggak mikir Al-Uswa itu urusannya Ustaz Idris, tapi kita kan punya problem personal dan problem keluarga yang harus diselesaikan. Rugi kita diberi kesempatan umur, di kesempatan Ramadan bertemu dengan zaman yang terus berubah teknologinya, tapi kita tidak mengalami peningkatan kemampuan menyelesaikan problem yang kita hadapi. Salah satu keahlian yang oleh para pakar dunia sangat diandalkan adalah complex problem solving, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Okay. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya problem relasional, problem hubungan kita dengan orang-orang luar dan segala macam pasti dibutuhkan. Dan yang terakhir problem yang lebih luas lagi,
Saya dengar Al-Usta ini dan semua sekolah Islam kan selalu punya problem relasional dan komunal, hubungan dengan masyarakatnya dan masyarakat sekitar. Ada sekolah Al-Falah Propodoy yang Darussalam, ada Assalam, itu problem relasional dan komunalnya adalah ada saja warga yang minta agar ditutup saja dan segala macam. Al-Usta mungkin akan menghadapi begitu. Tidak ada. Di mana Ustadz yang tidak ada problemnya? Di tempat pemakaman umum. Ada di Taman Makam Pahlawan itu. Oleh karenanya Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita tidak bertemu dengan jalan keluarnya, mudah-mudahan bagian yang lain mungkin urusan kita dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu min amri yusra. Mungkin tidak sepenuhnya habis selesai, tapi kesulitannya itu turun dari 100 jadi 70, jadi 60, jadi menjadi lebih seperti itu. Ya. Saya waktu menikah dengan Ummu Hamas itu, dia bilang, manggil saya kakak, kak, rumahnya dijual, itu sudah saya ceritakan sebagian kan. Jual rumah seharga 5-6 M. Saya, walaupun saya guru, dia pengusaha kan, saya fotonya rumah itu saya print, saya kumpulkan, saya jepret kayak proposal. Saya keliling ke 30 teman-teman yang kaya tapi tidak berkenan. Lalu saya bilang gini, sudah rumahnya saya beli sendiri kepada umum. Langsung mahasiswa, kakak uangnya dari mana? Wajah saya kan wajah kapur, whiteboard ya, kemudian buku dan segala macam ya. Jadi tapi saya tidak bereaksi. Akhirnya saya kasih uang muka 10 juta, 30 juta, habis itu 100. Alhamdulillah dalam waktu setahun itu terbayar 2,1 M dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang lain saya harus menikahkan Hamas, Hana, Askar dan Akram. Tidak mudah, tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya percaya kalau saya berikhtiar sebaik mungkin Allah akan berikan solusi. Begitu. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang lain akademi sepak bola itu selalu Ustaz, kok gajinya belum turun, itu pelatih itu gitu. Tapi masing-masing selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asal kita itu niatnya secara totalitas mau mengerjakan yang terbaik. Kemarin Bu Alfi, Bu Ida, beberapa itu beli buku saya. Saya alhamdulillah nulis buku yang ke-15. Bukunya itu nanti jadi door prize saya buat teman-teman guru yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini bukunya. Ini buku ini ajaib. Dalam waktu 2 bulan sudah tercetak 10.000. Buku yang luar biasa. Buku harganya cuma 25.000. Kata guru-guru Utsman bin Affan, kalau 25.000 murah atau mahal? Murah Ustaz. Kalau 30.000, nah baru mahal Ustaz. Jadi naik 5.000 langsung mahal. Saya, yang cita rasanya SD itu begitu ya. Saya percaya kalau kita masing-masing mengerahkan kemampuan terbaik kita, Allah akan mudahkan itu. Begitu. Akademi sepak bola Garut Tifas saya itu sudah bisa menelurkan pemain yang bermain di Persebaya. Masih muda. Ada sekitar 5 sampai 6 anak bermain di Liga 3 nasional gitu. Makanya orang begitu memperkenalkan saya itu aneh-aneh angkanya. Pembicara kita ini cucunya 6, ketawa. Pembicara kita ini pemain sepak bola, ketawa lagi. Tapi saya syukuri bukan untuk dibangga-banggakan. Di banyak bidang kehidupan begitu kita serius bekerja, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan hasil yang terbaik buat kita. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, foto ini saya pasang karena tidak mungkin pekerjaan itu diselesaikan sendirian. Kita mesti bersinergi dengan banyak orang. Tapi mari kita lihat analisis psikologis, sosiologis yang ditulis oleh seorang yang hidup di abad ke-13 Masehi. Beliau lahir tahun 1292 Masehi dan meninggal tahun 1350 Masehi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Di abad ke-13 itu abad yang krusial bagi Islam karena Mongol itu meluluh lantakkan Baghdad pada tahun 1258. Ya, habis-bis Mu'tasim Billah Khalifah Abbas yang terakhir dipenggal lehernya, seluruh penduduk Baghdad dihabisi. Ada yang mengatakan 250.000 orang, ada yang mengatakan 1 juta manusia. Dan seluruh karya intelektual dibakar habis ya. Nah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu lahir pada tahun 1292. Pasti trauma dan luka sejarah itu akan kuat. Beliau menganalisis hal-hal berikut ini. Saya sampaikan dulu, coba lihat. Beliau menyebut ada 16
hal yang terjadi pada seseorang yang melakukan sesuatunya nanti saya sembunyikan. Coba Ustaz lihat, ukur kita ini berdasarkan 16 fakta ini. Saya merasa 16 itu pernah kena saya semuanya, walaupun dalam waktu yang berbeda-beda. Coba Ustaz lihat 16 itu. Pernahkah merasakan 1 di antara 16, 2 di antara 16, atau 3 di antara 16, atau 8 per 16, atau 16 per 16 ya? Oke. Coba lihat. Kita tanya mulai dari kepala sekolah SMA. Ustaz Haris merasakan yang mana? Yang nomor 15 ya? Kata. Saya ngerasakan juga. Ya. Coba, ini tulisan saya di Facebook. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Saya ini ulang ya. Ada di Facebook saya yang tentang 1 sampai 16. Coba renungkan saudara. Kalau andaikan kita ya 16-16-nya ada, gimana kita menyatukan orang yang 16 ini begini ya? Kan repot kan? Ya. Kalau lah tidak 16, misalnya 12, misalnya 5 dan segala, pasti kita memerlukan manajemen yang bagus. Ya. Kata Ibnu Qayyim, pelakunya ini, saya sebut nanti apa yang dilakukan. Kata dia, pelakunya tidak banyak mendapatkan petunjuk. Jadi giliran nulis proposal susah dapat ide gitu ya. Giliran ditunjuk sebagai kepala proyek A, susah dapat inspirasi. Kira-kira begitu maksudnya. Giliran diskusi brainstorming tentang A, yang lain pada nyumbang ide, kita malah nggak dapat ide sama sekali. Yang kedua, pikirannya kacau. Ustaz-ustazah masih ingat kan kalau pelajaran Medan Mahdi itu, kalau kita pegang kertas begini, lalu di atasnya kita kasih serbuk besi, bawahnya kita kasih magnet, maka segera teratur itu serbuk besi yang karena membentuk medan magnet. Nah, pikiran kita nggak bisa dibegitukan. Kacau, dibawa makan bakso tambah kacau lagi ya. Dibawa tiduran 2 jam kacau juga. Dibawa diajak rekreasi gathering juga nggak selesai kacau. Itu. Yang ketiga, ini bukan daya ingat lemah sejak lahir, bukan. Sejak lahir normal, tapi pada saat kelakuan itu dilakukan, tiba-tiba daya ingatnya lemah. Gitu. Waktunya hilang sia-sia, dibenci manusia, hubungannya dengan Tuhan merenggang, doanya tidak dikabulkan, hatinya keras, keberkahan rezeki dan umurnya hilang. Ilmu susah dia kuasai, dihinakan musuh, dadanya sesak, diuji dengan teman-teman jahat yang merusak hati dan menyia-nyiakan waktu. Cemas berkepanjangan, sumber rezekinya seret dan hatinya tergoncang. Siapa yang merasa kena 16-16-nya? Jangan ngacung. Oh enggak, alhamdulillah enggak ada yang kena. Ustaz yang dirahmati Allah, beliau tulis ini dalam kitab Al-Fawaid. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kitabnya yang fenomenal, misalnya Madarijus Salikin, sebuah kitab 2 jilid berisi tentang panduan bagaimana orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitab yang disukai oleh anak-anak muda, yaitu Raudatul Muhibbin, kitab taman orang-orang yang jatuh cinta. Kalau kita sedang jatuh cinta, susah menyembuhkan jatuh cintanya, baca itu, bagus. Nah, Al-Fawaid itu dalam kitab ini beliau nulis. Ini kata beliau adalah dampak psikologis dari perilaku dosa yang dikerjakan oleh manusia. Sekali lagi, yang 16 ini banyak ya, cuma saya nuliskan 16 itu. Dampak psikologis ketika manusia itu melakukan perbuatan dosa. Perintah Allah tidak dikerjakan, tapi yang dilarang oleh Allah malah dikerjakan. Dosa. Di 16 ini kan tidak ada bencana datang tiba-tiba. Memang tidak saya tulis, saya pilih yang itu ya. Dan segala macam. Maksud saya begini. Kalau kita dikena ini, ada nggak dokter spesialis jiwa yang bisa kita datangi? Ada nggak rumah sakit jiwa yang nggak cocok? Itu lawang juga nggak cocok untuk menyembuhkan penyakit ini. Rumah sakit jiwa menurut juga nggak cocok, nggak bisa menyembuhkan ini, gitu kan? Gimana cara menyembuhkan dampak psikologis seperti ini? Kalau sudah kadung terkena, beruntunglah kita bertemu dengan puasa. Itu yang mau saya sampaikan. Beruntunglah kita bertemu dengan puasa, di mana peluang berbuat dosa menjadi kecil, ya. Karena orang sedang dalam situasi yang sangat luar biasa, dan kita bisa berbuat baik, berbuat kebaikan, beramal saleh sebanyak mungkin.
Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tarbiyah ruhiyah yaumiyah, salat, pokoknya semua ibadah itu, salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, baca salawat, ingat mati, itu punya peranan penting dalam diri kita yang pas Ramadan semuanya benar-benar kita kerjakan dengan sangat luar biasa. Karena ibadah puasa, sholat, baca Quran dan segala macam ibadah-ibadah itu yang merupakan sarana tarbiyah ruhiyah yaumiyah itu menjadi penting untuk kita kerjakan secara maksimal. Satu, karena merupakan dasar, fondasi dari seluruh bentuk pembinaan. Kalau ustaz-ustazah merasa tidak pede dalam menghadapi tugas-tugas baru, merasa suka mundur dari tanggung jawab yang diberikan, selalu merasa takut menghadapi hal-hal baru dan segala macam, itu berarti fondasi kepribadian kita tidak kuat. Maka kita harus membina dengan sangat bagus dan membentuk diri kita secara lebih bagus lagi melalui ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita itu saya yakin tidak ada problem dengan matematika, bahasa Indonesia tapi problem kepribadiannya serius. Yang kedua, tarbiyah ruhiyah yaumiyah berupa ibadah seluruhnya itu akan memudahkan kita terdorong untuk berbuat kebaikan yang lain. Kalau dibalik begini, kenapa ada ustadzah itu inisiatif berbuat baiknya itu kurang? Pasti ibadah yaumiyahnya tidak bagus. Contohnya gini, saya bertamu ke rumahnya beliau. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, tolong buka sendiri pagarnya Ustaz. Kalau dari dalam. Begitu saya masuk ke ruang tamunya, Ustaz itu ada dus-dusan air santi, tolong buka Ustaz, tolong Ustaz ini sendiri. Saya masih ganti baju. Kenapa bisa begitu ya? Orang inisiatif kebaikannya tidak ada, pasti tenaga rohani dalam dirinya itu tidak bagus ya. Kayak handphone itu kalau kita mau gunakan aplikasi video, ngerekam maksudnya, kalau baterainya tinggal 1%, dia keluar notifikasi. Mohon maaf, baterai Anda sudah mau habis, Anda tidak bisa pakai aplikasi ini gitu. Yang ketiga, ustaz-ustazah, ibadah yaumiyah seluruhnya yang justru mendapatkan kesempatan luar biasa nanti di bulan Ramadan itu akan memperkokoh jiwa kita dalam menghadapi berbagai macam peristiwa. Puasa tahun lalu, 2 bulan sebelum puasa tahun lalu, saya punya pengalaman menarik. Saya ngisi pengajian online untuk kawan-kawan kedokteran. Kata panitia, Ustaz, nanti jadi pembicara kedua ya? Iya, pembicara pertama siapa? Ahmed, namanya Ahmad juga Ustaz. Tapi mereka manggilnya Syekh Ahmed. Syekh Ahmed ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Gaza, hafal 30 juz. Luar biasa. Usianya kira-kira dia ya mahasiswa Fakultas Kedokteran, nggak bisa dibayangkan mahasiswa. Tinggalnya di Mojo Kidul atau Mojo Kelanguru ya. Sudah tahun ke-4, mungkin itu sudah tahun ke-5 ya. Dia bilang begini, Ustaz, setiap habis subuh di Gaza itu seluruh masjid-masjid di Gaza itu berubah menjadi majelis hafalan Quran. Tapi mereka menghafal Quran itu bukan untuk dimusabaqahkan, bukan. Tapi Al-Quran di dada mereka itu menjadi benteng pertahanan rohani terkuat karena Gaza itu bisa dihancurkan setiap saat oleh Israel. Kan tidak pernah ada kan berita di Quran orang-orang Gaza minta keluar dari Gaza, nggak ada. Mereka ingin tetap tinggal di Gaza. Mereka menjadi manusia yang kuat, bukan tidak bisa ditembak dan tidak bisa dihancur fisiknya. Bisa, tapi rohani mereka kuat. Setiap kali mereka merasa khawatir, mereka bisa mengendalikan kekhawatirannya dengan membaca Al-Quran. Setiap kali mereka tiba-tiba ingin menarik diri dari ikut berjuang bersama pejuang Hamas, mereka segera bisa mendorong untuk berani berjuang. Kita membutuhkan ibadah diantaranya membaca Quran itu untuk hal-hal seperti itu, agar kita kuat menghadapi semua peristiwa yang terjadi. Sebentar lagi ustadz-ustadz yang belum menikah akan menikah. Setelah menikah punya anak. Setelah punya anak, anaknya 2. Setelah anaknya 2, anaknya 3. Setelahnya 3, mereka kuliah menikahkan. Itu pasti itu. Ya. Saya sudah ngerasakan sebenarnya. Jadi kalau saya ditulis buku saya itu lengkap ya. Waktu Anisah Nikmatur Rahman mau menikah itu, dia jalan dengan uminya Bu Sri Hidayati. Saya biarkan. Saya tipe suami yang tidak terlalu campur tangan. Begitu dia jauh berjalan, uangnya nggak ada. Nah, saya cari pinjaman uang jauh gitu. Dan alhamdulillah selesai nikah tidak ada hutang sama dia. 0. Karena masak sendiri ya, kayak lagu dangdut aja, masak sendiri.
masak sendiri, kemudian nikahnya di masjid di Tropodo, tahun-tahun TWT itu, kemudian panitianya orang sak perumahan, luar biasa itu. Jadi saya ingin ingatkan ya Ustaz real ngadapi peristiwa pernikahan, peristiwa anak sekolah, peristiwa orang tua meninggal, semuanya kan dia, dan itu butuh mental yang kuat. Seperti yang tadi saya sampaikan, mohon maaf ya, istri saya, Ibu Sri Hidayati meninggal tanggal 2 Juli 2019. Kemudian 14 September saya menikah dengan Ummu Hamas. Akhir Desember saya menikahkan Akrom, anak yang keempat dari Ummu Hamas. Kemudian Januari akhir 2020 saya menikahkan Hana. Setelah itu ayah saya meninggal. Habis itu saya menikahkan adik saya, habis itu ayah saya meninggal. Setelah itu Hamas menikah. Oh, gonta-ganti tadi selama 2 tahun itu. Merasakan sekali betapa ibadah itu membuat saya kuat menghadapi itu semua. Gitu. Oleh karenanya saya berharap ibadah itu kita jadikan sarana untuk memperoleh kita menghadapi apapun, karena itu pasti terjadi dengan kita. Saya pernah ceritakan di forum ini, ada Fiara Hikmatun Nisa, sudah lama, dan jadi anak ini ayahnya itu punya usaha mesin fotokopi, ibunya guru SMP swasta. Pada suatu malam saat anak ini masih kelas 4 SD, sekarang mungkin sudah kuliah, mungkin sudah SMA, anak ini mengeluhkan sakit di lambung kirinya. Begitu diperiksa ke dokter, katanya dokter ususnya lengket dan harus dipotong. Dan begitu dipotong, anak ini harus hidup dengan kantong stomatik. Kantong stomatik itu kantong untuk menampung BAB, mohon maaf, yang sekali pakai harus dibuang. Harganya masalahnya 70.000, seminggu sudah 490.000. Ayah dan ibunya susah mencarikan biaya itu. Sudah biayanya operasinya mahal, operasi begitu minimal 30 juta. Anak ini naik operasi sampai 7 kali, bayangkan. Sampai ususnya dipotong hampir 1,5 meter. Dalam wawancara dengan TV One ditanya, "Dek Fiara sakit nggak?" "Enggak." "Kenapa?" "Udah biasa." Terus ayahnya itu hebat ya. Untuk mencari uang untuk membiayai anaknya, sang ayah itu sempat meminta bantuan teman-temannya untuk ada, tapi tidak banyak. Apa yang dia lakukan? Dia menulis kisah perjuangannya menyelamatkan anaknya itu dengan menggunakan mesin ketik setelah istri dan anaknya tidur. Ketikan kisah perjuangannya itu disatukan di fotokopi jadi novel. Novel judulnya Gadis Kecilku Jangan Menyerah. Dijual dari Situbondo sampai Bungurasi. Coba yang kan. Mungkin kita makanya tidak masuk, tapi orang harus memilih berjuang. Itu yang mau saya sampaikan. Kita boleh saja hari ini hujan, hari ini tidak ada orang, tidak ada yang mendukung, tapi kita harus memilih berjuang. Allah membukakan jalannya, bukan dengan cara banyaknya orang yang membeli itu, bukan. Ada penumpang yang punya penerbitan, "Mas, itu buku kalau bisa cetak, jangan di fotokopi." Coba bayangkan, novel fotokopian, ya. Cetak saja di percetakan. Saya yang nyetak karena dia punya percetakan. Nanti jual di Jakarta, jangan dijual jalur Situbondo, Bungurasi. Begitu dijual ke Jakarta, pembelinya banyak. Tapi Allah mengujinya lebih berat. Anak yang diperiksakan kesehatan lambungnya itu oleh dokter divonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Bahkan 2 penyakit lagi menyertainya, yaitu lupus dan radang otak. Bayangkan. Ustaz-ustazah, walaupun kita juga tidak mengalami begitu, kita akan berganti-ganti Allah menakdirkan kita menemui A, menemui B, begitu setiap hari. Dan ibadah itu membuat kita itu kuat menghadapi itu semua. Itu penting. Lo bayangkan baru gaji ditransfer dari bendahara yang udah tiba-tiba pulang ayahmu masuk rumah sakit, ibumu tidak ada biaya, kalau bisa biaya gajimu hari ini transfer, gitu. Sampai di rumah sekolah manggil, Ustaz balik Surabaya, ada akreditasi, Ustaz. Kita semua harus menghadapi A dan sekarang. Begitu hidup. Kalau kita mengeluh bisa, tapi kalau kita memilih, ya Allah lapangkan dada saya, kuatkan saya, dan seterusnya, Allah akan membuat kita semakin dewasa dan semakin matang dalam kehidupan. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, begitu juga ibadah itu seluruhnya terapi paling efektif untuk beragam penyakit rohani. Kalau ustaz-ustazah merasa malas, suka menunda-nunda waktu, tidak percaya diri, mudah menyerah, pesimis, kemudian ingin lari dari tanggung jawab, memang itu waktunya diterapi itu. Harus benar-benar ibadah dijadikan terapi. Dengan begitu ibadah akan bersemangat. Saya merasakan nomor ini, saya
anak pertama, kuliah di Surabaya tahun 87. Saya itu 1 semester bahkan 2 semester sering pulang dari Ketintang ke Sumeneb. Sampai orang kota saya itu jengkel. Mahal kan biayanya dari Sumeneb sampai Surabaya Sumeneb. Sampai kakek paman saya, kakek ya, masih terhitung kakek saya itu laki-laki, mohon maaf, laki-laki kok kayak perempuan gitu kan saya. Saya benar-benar sulit, tapi saya merasa ibadah itu menjadi sarana training yang luar biasa buat saya. Alhamdulillah saya dekat dengan Masjid Muhammadiyah Al-Mufidah Ketintang itu, disitulah nama Arkom saya dapatkan. Jadi di Al-Mufidah itu teman-teman yang Jawa namanya diarabkan. Ada teman saya namanya dari mana? Dari Lamongan, namanya Sailan, diganti Ahmad Fauzan. Bahasa Arab kan? Ada teman saya dari Ngawi, namanya Suparlan, nama Jawa itu, diganti Muhammad Rizal Kahfi. Nah, nama saya sudah benar Arab, tapi harus mengikuti penambahan juga, jadilah Ahmad Arkom itu. Nah, itu nama honoris causa saya sudah saya letakkan di situ. Jadi mau legenda. Anak saya kasih nama Anissa Nikmatur Rahman, nggak mau. Belakangan punya nama pena Anissa Arkom, gitu. Udah ikut-ikutan begitu. Nah, Ustaz, saya ingin itu begitu. Kalau Ustaz itu merasa tidak berani ngambil keputusan, serba ragu melangkah, kemudian mudah menyerah, apa-apa dikeluhkan, kita punya problem rohani yang harus segera diterapi. Ya. Ibadah itu bukan sekedar menterapi dari hasad tidak menjadi tidak hasad, dari sombong menjadi tidak sombong, ya. Tapi ya itu tadi, dari ragu-ragu menjadi lebih percaya diri. Dari penakut dan tidak berani mengambil keputusan menjadi berani mengambil keputusan, dan seterusnya. Yang berikutnya, kalau kita punya anak yang akan kita sekolahkan ke Malang, ke Jakarta, ke luar negeri, ibadah bentuk dengan bagus. Saya ada teman itu, anaknya disekolahkan S1, S2 di London. Kata ayahnya, wajah-wajahnya menunjukkan wajah tidak kerasan Pak Arkom. Tak kasih ATM 2 Pak Arkom. Habiskan isinya ATM ini selama 6 bulan. Kalau habis kamu nggak kerasan pulang ke London. Kemana? Ke Indonesia. Saya nanya, itu isinya ATM berapa? Tak isi 1 miliaran Pak Arkom masing-masing. Kerasan tuh. Saya yang nggak kerasan ya. Antum dikasih 2 ATM ini masing-masing 1 miliaran, kerasan nggak? Tapi anaknya itu dasarnya agamanya baik, lulusan salah satu sekolah Islam. Saya tidak perlu sebut ya. Memang dasarnya agak baik. Gitu. Nah, Ustaz-Ustazah, anak-anak kita itu kalau kita mau kirim kemana, mau di B, kan C dan segala macam, bentuk ibadahnya yang bagus, dia bisa diandalkan. Begitu. Itu penting. Makanya kenapa kita perlu ibadah sebagus mungkin agar anak itu mudah menemukan contoh realnya seperti apa, ya di ayah dan ibunya itu. Kalau kita tidak beribadah dengan bagus, kalau kita punya anak itu bingung nyontoh siapa. Gitu. Itu penting. Saya selalu bilang, anak saya itu Anissa Nikmatur Rahman itu, saya marah besar-besaran 2 kali saja. Selebihnya kalau rapotnya turun, kemudian nggak pernah marah. Dua-duanya urusan sholat. Waktu SMA, SD, SMP, TK, SD, SMP Islam semuanya. SMA-nya SMA 1 Negeri Waru. Pas SMA 1 Waru, dia nonton pameran majalah dinding, pulang jam 9 malam, saya masih di kamar mandi waktu itu. Saya tanya, nah sudah saat belum Bi? Langsung saya marahin, saya teriak dari kamar mandi sekuat-kuatnya, benar-benar gitu. Saya buat nangis dia. Saya tidak ingin dia itu menjadi siswi SMA yang sedang mengalami masa-masa pancaroba, tetapi kepribadiannya labil. Ibadah saya jaga. Yang kedua, pas dia mau menikah, 3 hari mau menikah, dia dapat undangan reunian teman-teman saya. Jam 9 malam juga pulang, belum sholat isya, saya marahi. Ada Bu Siti Hidayat itu, 2 di hadapan ibunya sama Anis itu, saya marahi sampai nangis, saya habiskan. Setelah itu selesai. Saya hanya ingin mengirim pesan, tidak boleh kita itu menghadapi hidup yang sudah keras tapi dengan jiwa yang lemah gitu. Itu yang ingin saya Ustaz-Ustazah. Oleh karenanya orang mengatakan, kalau Anda lembek terhadap diri Anda, hidup ini akan keras pada Anda. Tapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, maksudnya serius mentarbiah diri kita dengan ibadah, serius belajar, hidup ini akan mudah kita jalani. Itu penting. Kalau ada orang yang bilang, Ustaz, hidup kok susah nyari kerjaan, itu bisa dilihat. Cek saja, orang yang selalu bilang hidup itu susah cari pekerjaan, ibadahnya tidak bagus.
belajarnya tidak serius. Pasti begitu. Nah, Ustaz-Ustazah rahimahullah, dan yang terakhir, ibadah yang di bulan Ramadan itu akan maksimal itu akan menjadi bekal utama bagi kita sebagai pemimpin, baik dalam pemimpin keluarga dan memimpin institusi untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Saya ingin menutup, sudah pernah saya ceritakan, 3 pahlawan nasional kita itu punya relasi dan hubungan yang hebat dengan Al-Quranul Karim. Pertama, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu lulusan pesantren Tegalsari. Pesantren Tegalsari itu Ponorogo. Pesantren yang seluruh santrinya dalam perang di Ponorogo ikut berperang dalam perang di Ponorogo. Bahkan di Ponorogo sendiri adalah santri di Tegalsari. Cokro Aminoto itu pada tahun 1931 itu diketahui sakit. Pada satu malam ketika dia istirahat, tiba-tiba ngigau. Ngigaunya itu takbir. Ini ngigau berinding tapi enak. Ini kan. Kalau ngigaunya berapa skor semalam, nah itu repot. Dia ngigau takbir, habis itu baca Quran dengan sangat indah sekali. Kata keluarganya, bacanya lebih indah daripada saat dia terjaga. Orang yang menjaganya membangunnya, bangun. Bagi di mana? Ada apa? Kenapa bertakbir dan ngaji? Ada tamu, kata. Loh, siapa yang datang? Rasulullah SAW. Kisah ini saya baca dalam buku tipis tebal luar halaman berjudul Cokro Aminoto dari Santri Menuju Guru Bangsa. Hebat. Pertanyaannya adalah, kenapa Cokro itu rajin baca Al-Quran sampai kebawa-bawa dalam igauannya? Beliau itu memimpin organisasi Syarikat Islam waktu itu, anggotanya dari Aceh sampai ke timur 3 juta manusia. Penduduk Nusantara menjelang tahun 45 itu jumlahnya 7 juta. Jadi 3/70 sudah sangat besar. Bandingkan dengan organisasi Budi Utomo yang jumlah anggotanya cuma 10.000 orang, orang Jawa dan orang Madura, tidak termasuk Ustaz Sultan dan Ustaz saya. Ya. Jadi wajar kalau beliau butuh baca Al-Quran yang banyak untuk memimpin organisasi. Beliau membutuhkan mental yang sangat kuat. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu kalau ngimami sholat subuh di pesantren Tebuyareng itu suka membaca 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Saya doakan Ustaz-Ustazah nanti masjid di kampung kita itu imamnya 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Tambah banyak nggak kira-kira jamnya? Menurut saya tambah banyak ya. Yang paling banyak jadi jamaknya kakek-kakek, nenek-nenek. Niatnya satu saja, biar mati husnul khotimah, Ustaz. mati berdiri gitu. Tapi yang mau saya sampaikan, kenapa Ki Hasyim Asy'ari itu sampai 1 juz? Karena beliau waktu datang dari Mekah sampai di Tebuyareng, ayahnya nanya, kamu bikin pesantren di mana, nak? Di Tebuyareng, ayah. Tebuyareng waktu itu tempat pelacuran, perjudian, segala hal-hal yang rot-rot ada sih, maksiat ada. Jadi sampai ayahnya negor, loh, kamu kok mau bikin pesantren di tempat yang seburuk itu? Jawaban Ki Haji Hasyim Asy'ari, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan. Saya ingin juga begitu. Kalau kita Islam itu baik, pasti Ustaz-Ustazah apapun problemnya bisa kita hadapi dengan sangat bagus. Itu penting. Yang ketiga, Profesor Dr. Hamka, pahlawan nasional kita ini. Beliau itu waktu ditahan di zamannya Presiden Soekarno selama 2 tahun 4 bulan, itu dalam tafsir Al-Azhar beliau cerita, saya sampai mau gila apa yang harus saya kerjakan. Akhirnya beliau menemukan 3 hal. Pertama, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang kedua, baca kitab tafsir yang boleh dibawa masuk. Dan yang ketiga, menulis tafsir Al-Azharnya sendiri. Kata beliau, alhamdulillah saya khatam 150 kali selama 2 tahun 4 bulan. Atau 5 juz per hari. Di luar ke penjara, kata Irfan Hamka, ayah itu selalu meluangkan waktu 5-6 jam sehari membaca Al-Quran. Nah, saya renungkan, kenapa kita butuh baca Al-Quran sebanyak-banyak dalam buku yang saya tulis ini? Orang butuh baca Al-Quran sebanyak agar rohaninya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah minta bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kita butuh kekuatan ikhlas, kekuatan kesabaran, kekuatan kemauan, kekuatan keberanian, dan segala macam setiap saat itu. Ustaz-Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berusaha sekuat mungkin melakukan ibadah, karena kita masing-masing ingin menjadi orang yang dibersamai oleh Allah karena kita bertakwa. Tapi karena takwa itu Allah janjikan bagi orang bertakwa jalan keluar, mudah urusan. Kita ingin menyelesaikan problema-problema kehidupan itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Saya kira di